Kurang lebih 1 jam setelah adanya pemberitahuan evakuasi ke sebuah gedung di pinggiran selatan Beirut, pesawat tempur Israel langsung menyerang gedung tersebut. Lebih dari 200 orang tewas. Seorang perwira dan seorang bintara TNI gugur di tengah serangan Israel di Lebanon. Kabar duka itu berselang sehari selepas serangan Israel yang mengakibatkan seorang prajurit TNI Praka Farizal Ramadan gugur. Dalam keterangannya, Wakil Sekjen PBB untuk Operasi Perdamaian, Jean-Pierre Lacroix, mengatakan 2 pasukan perdamaian Indonesia meninggal dunia. Keduanya gugur ketika ledakan mengenai konvoi logistik UNIFIL dekat Bani Hayan di sektor timur. Sehari sebelumnya, seorang pasukan perdamaian Indonesia juga tewas akibat ledakan di dalam pangkalan UNIFIL. Sementara 1 orang yang kritis dievakuasi ke Beirut. We strongly condemn these unacceptable incidents, and peacekeepers must never be a target. UNIFIL is investigating these incidents to determine the circumstances of these tragic developments. We also remain seriously concerned about several aggressive incidents against UNIFIL peacekeepers in the past couple of days. All acts that endanger the peacekeepers must stop, and all actors must adhere to their obligations to ensure the safety and security of the peacekeepers at all times. The inviolability of United Nations installations must be respected. Our peacekeepers remain on the ground, carrying out Security Council mandated tasks in these extremely dangerous conditions. You can imagine that they are constrained in what they do, but they continue to do whatever is possible for them to. Sekjen PBB Antonio Guterres mengutuk serangan Israel di dekat markas besar UNIFIL di Naqoura yang menyebabkan gugurnya 3 prajurit TNI yang bertugas dalam misi perdamaian. Pernyataan Guterres disampaikan dalam konferensi pers selama KTT ASEAN pada hari Jumat. Guterres juga mengatakan serangan melanggar hukum humaniter internasional, sehingga pasukan penjaga perdamaian harus dilindungi oleh semua pihak yang terlibat dalam konflik. Insiden ini tidak dapat ditoleransi dan tidak boleh terulang. Obviously, I condemn the fact that there was shooting against the UN premise, wounding 2 peacekeepers, which is a violation of international humanitarian law. Peacekeepers must be protected by all parties of the conflict, and what has happened is obviously condemnable. There was naturally a reaction from many sides in solidarity with the peacekeepers that were wounded, and in telling Israel very clearly that this incident is intolerable and it cannot be repeated. Merespons serangan Israel di Lebanon yang mengakibatkan gugurnya 3 prajurit TNI yang tergabung dalam pasukan PBB, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bela sungkawa. Ucapan ini disampaikan Prabowo melalui akun Instagramnya. Presiden menyampaikan turut berduka cita atas gugurnya Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar, Sertu Muhammad Nur Ikhwan, dan Praka Farizal Ramadan saat menjalankan misi perdamaian di Timur Tengah. Ketua MPR Ahmad Muzani meminta agar pemerintah segera menarik pasukan perdamaian yang berada di Lebanon Selatan. Muzani juga mendesak PBB agar segera mengusut dan memberi sanksi kepada Israel atas serangan yang membuat 3 prajurit TNI gugur dalam misi perdamaian. Sementara, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Dev Laksono mendorong agar dilakukan evaluasi dalam penugasan prajurit TNI yang bertugas dalam misi perdamaian. Majelis Permusyawaratan Rakyat mendesak pada Dewan Keamanan PBB untuk segera menggelar sidang penyelidikan dan menjatuhkan sanksi terhadap Israel. MPR mengusulkan kepada pemerintah untuk memberi penghargaan terhadap TNI yang gugur dan terluka, serta keluarga yang ditinggalkan. Sesuai dengan konstitusi yang memerintahkan untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, agar Indonesia menarik pasukannya dalam misi perdamaian tersebut, karena ini adalah daerah yang membahayakan bagi keselamatan TNI, seperti yang terjadi di Lebanon Selatan ini. Saya terus menyampaikan untuk dilakukan evaluasi yang mendalam, evaluasi ulang akan keberadaan prajurit kita di sana.
Semestinya ini sudah harusnya ada rotasi di bulan Mei, apakah itu mereka perlahan dikurangi jumlahnya atau operasinya itu dirubah. Serangan Israel ke Lebanon yang mengakibatkan 3 prajurit TNI gugur membuat 2 hari terakhir menjadi periode mencekam bagi kontingen Garuda di UNIFIL. Sejak TNI mulai bergabung di UNIFIL pada 2006. Gelombang terakhir kontingen Garuda ke UNIFIL berangkat pada April 2025 dengan jumlah anggota 1.090 orang. Kontingen ini termasuk mendiang Farizal yang gugur pada Minggu dan 2 korban lainnya yang gugur pada Senin waktu setempat.